barisan geometri, kandidat geometri, kita lupa. Ini tapi kita pakai cara manual, tapi kan ini sebenarnya ada cara matematisnya yang bisa cepet gitu kan. Itu yang latihan 1. Kalau yang latihan 2, kita lihat nomor 1, kuncinya di sini. Kuncinya untuk nomor 1, itu ini di sini nih. Bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan laju reaksi masing-masing komponen. Jadi laju reaksi N2 dibanding laju reaksi H2 itu sama, dibanding laju reaksi NH3 itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Sama dengan 1 banding 3 banding 2. Atau kalau mau ditulis kemarin pakai seper koefisien juga bisa. Jadi 1 per koefisiennya. 1 per koefisien N2-nya 1, gitu kan, dikalikan laju reaksi N2 sama dengan 1 per koefisien H2-nya 3, dikalikan laju reaksi H3, dan seterusnya. Kuncinya di sini ya. Kuncinya di sini, bagian sini nih. Oke, coba abis itu kita scroll ke bawah lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk pembahasan latihan 1 dan 2-nya? Adakah yang mau ditanyakan? Ini nomor 2, juga pakai ini tadi nih. Oke, hubungan laju reaksi masing-masing komponen. Laju reaksi N2O5 dibanding laju reaksi NO2 itu sama dengan 2/4. Atau kalau mau dituliskan setengah kali laju reaksi N2O5 itu sama dengan 1/4 kali laju reaksi NO2. Pokoknya dibagi per koefisiennya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan kah, Nak? Kalau enggak, bilang enggak. Kalau ada Bu, bagian situ masih belum paham. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Sudah jelas, Bu. Jelas lah Itu ya. tadi nomor 3 jadi 0,01 bukan 0,04. 0,01 ya? Iya, setengah dikali 0,02. Ini kan 0,4 dibagi 2, itu kan 0, Bukan yang laju reaksi pembentukan N2 itu. N2-nya ya, yang ini. Oh Iya, iya, jadi 0,01. oh iya deh, bener, setengah dikalikan 0,02, 0,01 ya. Iya, sorry. Kan kita nggak ini lagi. Oke, terima kasih ya Andrio ya. Nih ya, pokoknya ngikutin ya. Ini nanti ketemu yang A, yang B, sama yang C-nya ketemu harusnya. Oke, terima kasih Andrio. Yang lain? Ini mungkin ada yang mau ditanyakan nomor 4 nih. Enggak lah ya, aman ya, nomor 4 ya. Nomor 4. Pokoknya ini dibagi volume total nanti, berarti volume totalnya adalah 100 mili tambah 100 mili, berarti volume totalnya 200 mili untuk nyari molaritasnya. Kemudian nomor 5 ada pertanyaan mungkin, ini ditanya laju mol mula-mula H2O dalam ruangan, dalam sistem. Ini berarti kamu nyari mol mula-mula si H2O-nya ini ya. Nih, dikurangi 1,2 sama dengan 0,3. 1,2-nya dapat dari mana? 1,2-nya karena tadi laju reaksi H2O-nya ketemu, kemudian ada waktunya, ada volumenya diketahui, maka deltanya atau laju reaksi dari H2O-nya bisa dicari. Gitu ya, coba nanti diresapin lagi. Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, boleh Bu Vita lanjut ya, Bu Vita stop share. Kita lanjut hari ini ke materi selanjutnya. Seperti yang sudah Bu Vita share, Bu Vita minta kalian untuk melihat video di YouTube tentang order reaksi dan persamaan laju reaksi. Kita harap kalian sudah nonton ya, jadi ini sudah agak sedikit paham. Oke, persamaan laju reaksi dan order reaksi. Oke, nilai dari persamaan laju reaksi itu tergantung pada konsentrasi reaktannya atau reaksinya. Jadi kalau misalnya dituliskan persamaan laju reaksi itu seperti ini nih. V itu laju reaksinya sama dengan K dikalikan konsentrasi A untuk reaksi ini ya. Untuk reaksi ini, reaktannya kan hanya A dan B kan. Nah, persamaan laju reaksi itu hanya bergantung pada konsentrasi si prereaktannya atau prereaksinya yang di sebelah kiri panah. Jadi, laju reaksi sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat X dikalikan konsentrasi B pangkat Y. K sendiri kita nyebutnya sebagai konstanta atau tetapan laju reaksi. Sedangkan
A dan B, ini adalah konsentrasi pereaktannya ya maksudnya ya, A dan B ini. Kemudian X dan Y ini apa? X dan Y ini kita nyebutnya sebagai orde reaksi. Oke, orde reaksi atau tingkat reaksi. Jadi yang X itu berarti orde reaksi A, yang Y itu berarti orde reaksi B. Nah, X tambah Y ini nanti namanya adalah orde reaksi total. Ya, nah sebenarnya orde reaksi itu apa? Orde reaksi itu adalah pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi suatu zat. Kemudian yang menjadi catatan di sini adalah bahwa orde reaksi itu, nih orde reaksi itu tidak bergantung pada koefisiennya, tapi bergantung pada hasil percobaan. Jadi misalnya ini 2A tambah 3B. Kalian jangan yang, oh ini berarti A-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 3. Jangan seperti itu. Tapi X dan Y-nya ini ditentukan dari hasil percobaan. Karena beberapa sering miskonsepsi, oh ini tuh pangkat koefisiennya. Bukan ya, ini dari hasil percobaan. Nah, orde reaksi sendiri, kita lihat maknanya masing-masing. Untuk orde reaksi 0, berarti pangkatnya sama dengan 0, itu artinya bahwa laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi pereaksi. Atau kalau misalnya dituliskan, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikalikan konsentrasi A, ini maksudnya pereaktan ya, pangkat 0. Pangkat 0 itu artinya konsentrasi A-nya mau berapapun, itu nggak ngefek apa-apa. Mau diperbesar lagi konsentrasinya, ini nggak ngefek apa-apa, karena orde reaksinya sama dengan 0. Kalau di gambar grafik seperti ini nih. Nih, jadi ketika konsentrasi pereaksinya ditambah, nilai V-nya tetap, nilai laju reaksinya tetap. Berarti itu adalah orde reaksi 0. Ini juga sering keluar, jadi kalau misalnya ada grafik, ini laju reaksi, ini konsentrasi pereaksi yang sumbu X-nya, kemudian grafiknya kok cuma lurus mendatar doang, oh berarti dia adalah orde reaksinya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, lepas tempat dulu, nak. Oke, lanjut ya. Orde reaksi 1, orde reaksi itu artinya adalah bahwa laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Jadi ketika konsentrasinya dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya akan 2 kali lebih cepat dari semula. Ketika konsentrasinya 3 kali lebih besar, maka laju reaksinya juga 3 kali lebih cepat dan seterusnya. Atau kalau ditulis persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat 1. Atau satunya biasanya nggak ditulis. Grafiknya adalah miring ke kanan, miring ke atas ke kanan. Gimana sih nyebutnya? Kalian sudah pernah belajar ini kan di matematika? Grafik untuk kalau misalnya dia 0, kalau misalnya pangkat 1, gitu udah pernah belajar ya? Jadi kalau misalnya dia pangkat 1, dia grafiknya seperti ini. Artinya bahwa ketika konsentrasinya dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya juga akan 2 kali lebih cepat, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah orde reaksi 2. Orde reaksi 2 itu berarti nanti pangkatnya 2. Pada orde reaksi 2, kenaikan laju reaksi akan sebanding dengan kenaikan konsentrasi pereaksi pangkat 2. Jadi misalnya laju reaksinya konsentrasinya kamu naikin 2 kali, karena dia pangkat 2, maka nanti menjadi 4 kali lebih cepat. Gitu ya. Atau konsentrasinya kamu tingkatin sebesar 3 kali lebih besar. Karena dia pangkat 2, maka nanti laju reaksinya akan menjadi 9 kali lebih besar. Nah, untuk persamaan laju reaksinya, nih, K sama dengan konsentrasi A dikalikan konsentrasi B. Ini total orde reaksinya 2. Atau kalau misalnya pereaktannya hanya 1, atau reaktannya hanya 1, atau pereaksinya hanya 1, bisa saja A pangkat 2 atau B pangkat 2. Kemudian grafiknya seperti apa? Grafiknya kayak grafik di matematika, kalau misalnya dia pangkat 2, grafiknya adalah grafik parabol. Gitu ya, grafik parabol. Kayak mangkok begini kan.
Nih, jadi ketika konsentrasinya dinaikkan 2 kali, karena dia pangkat 2, maka menjadi 4 kali lebih cepat, dan seterusnya. Nah, ini yang kita pelajari untuk grafiknya hanya sampai order reaksi pangkat 2 saja. Kita nggak tahu kalau order reaksi pangkat 3, kalau di matematika gambar grafiknya kayak apa? Ada yang tahu gambar grafik pangkat 3 tuh kayak apa? Kayak ini nggak sih, kayak gelombang gitu kalau nggak salah kita dulu SM gitu nggak sih? Kita lupa. Ya, Bu. Oh, tapi ya kayak gelombang gitu ya. Ya kayaknya. Coba nanti dikulik lagi di matematika, cuman yang kita pelajari gambarnya untuk order reaksi itu kita hanya sampai pangkat 2. Cuman nanti pas di soal kamu akan ketemu bahwa itu order reaksinya 3, order reaksinya 4. Cuman gambarnya kalian belajarnya sampai sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Kita akan snipping tools. Bentar. Kelihatan pen Bu Fitana? Kelihatan ya pen Bu Fita ya? Kelihatan. Silahkan dilihat dulu soalnya setengah menit. Ini maksudnya apa ya? Gitu. Oke, ini ada percobaan. Ini kita sebut percobaan 1, ini percobaan 2, 3, 4, 5. Ini ya, biar enak ya. Nah, dari hasil percobaan ini kan diukur kecepatan reaksinya. Jadi kalau misalnya konsentrasinya A itu 0,1 molar, konsentrasinya B 0,2 molar, maka kecepatan reaksinya 0,02 molar per second, dan seterusnya. Nah, kamu ditanya order reaksi A, order reaksi B, order reaksi total, persamaan laju reaksi, ketetapan laju reaksi atau nilai K-nya, sama laju reaksi ketika A-nya sekian, B-nya sekian. Oke, kita kerjain satu persatu mulai dari yang A dulu. Semuanya perhatikan, jangan meleng. Ini gampang, tapi kalau meleng, bingung nanti. Yang A dulu, kamu disuruh mencari order reaksi A. Ketika kamu diminta mencari order reaksi A, maka lihat order reaksi B. Ketika kamu disuruh mencari order reaksi A, maka lihat lihat percobaan yang konsentrasi B-nya sama. Nanti kebalikan, ketika kamu mencari order reaksi B, maka lihat percobaan yang mana konsentrasi A-nya yang sama. Oke, order reaksi A, berarti kita nyari konsentrasi B yang sama itu di percobaan keberapa? Nyari order reaksi A, kamu lihat yang konsentrasi B-nya sama. Yang konsentrasi B-nya sama ada di percobaan keberapa, Nak? 1 dan 2. 1, 2, 3. Ini kan sama kan? 0,2, 0,2, 0,2. Nah, ada 3 percobaan yang konsentrasi B-nya sama. Nah, kamu ambil 2 aja. Ambil 2 aja. Jadi misalnya mau yang 1, 2, atau percobaan 1, 3, atau percobaan 2, 3 juga boleh. Nah, kita ambil yang percobaan 1, 2. Kita ambil yang percobaan 1, 2 ya. Iya sayang, ya Allah. Nah, 5 menit gimana? Gak apa-apa, Bu. Oke, Bu.
Oke, udah ya, maaf ya. Kita lanjut. Oke, kita ulangi. Ketika kamu diminta mencari order reaksi A, berarti cari dua percobaan yang konsentrasi B-nya sama. Kebalikannya, ketika kamu nanti diminta untuk mencari order reaksi B, cari dua percobaan yang konsentrasi A-nya sama. Nah, ini order reaksi A. Berarti kamu lihat yang konsentrasi B-nya sama. Konsentrasi B-nya sama di mana? Di percobaan 1, 2, dan 3. Nah, kamu ambil 2 saja. Boleh 1, 2, boleh percobaan 1, 3, atau juga boleh percobaan 2, 3. Nah, sekarang kita ambil yang percobaan 1 dan 2 saja ya. Kita ambil percobaan 1 dan 2. Oke, berarti kalau misalnya kita tulis V pada percobaan pertama, itu tadi persamaan laju reaksinya nanti kan seperti ini. K dikalikan A pada percobaan pertama, pangkat X dikalikan konsentrasi B pada percobaan pertama, pangkat Y. Gini kan? Kemudian V pada percobaan kedua. Kalau Bu Vita tuliskan, berarti K dikalikan konsentrasi A pada percobaan kedua, pangkat X, dikalikan konsentrasi B pada percobaan kedua, pangkat Y. Oke, sampai sini dulu nggak? Sampai sini dulu nggak, Nak? Iya, Bu. Oke, nah kemudian tadi nilai B-nya itu kan sama. Nilai B-nya sama-sama 0,2, ya nggak? Nilai B-nya sama-sama 0,2, sehingga bisa dicoret, atau biar lebihnya Bu Vita tulisin aja deh. Kalau misalnya Bu Vita tulis lagi, V pada percobaan pertama itu nilainya 0,02, V pada percobaan kedua itu berarti 0,08, sama dengan K. Oke. Ini boleh Bu Vita tuliskan gini nggak? A percobaan pertama per A percobaan kedua pangkat X. Begini secara matematika boleh kan? Boleh, Bu. Kemudian sama B pada percobaan pertama per B pada percobaan kedua pangkat Y. Nah, karena nilai B-nya sama, ini bisa dicoret nih. Kita coret yang bisa dicoret. Ini nilai K-nya, ini kan sama nanti. Kemudian nilai B-nya juga sama, bisa dicoret. Kita masukkan A-nya dulu. A pada percobaan pertama berapa nilainya? 0,1. 0,1. A pada percobaan kedua? 0,2. 0,2. Pangkat X atau pangkat order reaksi A dikalikan B pada percobaan pertama? 0,2. 0,2. Per B pada percobaan kedua? 0,2. 0,2 pangkat Y. Nah, 0,2 per 0,2 itu kan 1 kan? 1 pangkat berapapun itu nanti kan hasilnya adalah 1 gitu kan, sehingga ini sebenarnya bisa dicoret dari awal tadi. Gitu ya, ini sebenarnya bisa dicoret dari awal tadi. Paham dulu sampai sini? Paham, Bu. Paham ya? Nah, sehingga kita bisa nyari 0,02 per 0,08 itu kan seperempat. Seperempat sama dengan 0,1 per 0,2 itu setengah. Setengah pangkat X. Setengah pangkat berapa yang hasilnya seperempat? Pangkat 2. 2. Ya, berarti nilai X-nya adalah 2. Dengan demikian, order reaksi A-nya adalah 2. Sampai sini paham atau bingung? Paham, Bu. Ya. Nah, sekarang kita order reaksi B, tapi yang cepat saja, Bu. Kita mau yang cepat aja. Jadi kalian nggak perlu nulis panjang begini. Ibu nggak tahu dah. Oke, lanjut ke yang B ya. Yang B, order reaksi B. Berarti pakai percobaan keberapa order reaksi B? Cari dua percobaan yang konsentrasi A-nya sama. Konsentrasi A-nya sama itu ada di percobaan 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ambil dua percobaan aja. Misalnya kita ambil percobaan 3 dan 4 ya. Percobaan 3 dan 4. Kita langsung saja V3 per V4. Langsung aja ya. Karena nanti A-nya sama, berarti kan A-nya bisa dicoret. Berarti kita langsung ke K-nya juga sama nilainya, berarti K-nya dicoret. Berarti kita langsung saja ke konsentrasi
si B-nya. Berarti B3 per B4 pangkat Y. Gini ya. Kalau kita cepet langsung begini, paham ya? Biar nggak usah Paham, panjang Bu. ini. Oke, jadi pokoknya kan K-nya bisa dicoret. Kemudian nilai A-nya sama, berarti kan juga bisa dicoret. Oke, nah berarti ini V3-nya 0,18, V4-nya 0,36, sama dengan B3-nya berapa? 0,2. B4-nya berapa? 0,4. 0,4. Pangkat Y. Berarti ini setengah, ini juga setengah. Setengah pangkat Y sama dengan setengah. Berarti nilai Y-nya adalah 1. Gitu ya, berarti ketemu order reaksi B adalah 1. Sampai sini paham? Bu, mau nanya, Bu? Oke, silahkan. Siapa Fadil ya? Oh iya, tadi jadinya kenapa yang dipakai percobaan 3 dan 4? Oke, kita ulangi ya. Ketika kamu diminta mencari order reaksi A, berarti cari cari 2 percobaan yang konsentrasi B-nya sama. Order reaksi A dulu ya. Order reaksi A, cari yang konsentrasi B-nya sama. Konsentrasi B sama itu ada di percobaan 1, 2, 3. Nah, kamu ambil 2 percobaan aja. Kalau kita tadi yang ini ngambil percobaan 1 dan 2. Sama, ketika kamu diminta mencari order reaksi B, berarti justru cari yang konsentrasi A-nya sama. Yang konsentrasi A-nya sama ada di percobaan keberapa, Fadil? 3, 4, dan 5, Bu. 3, 4, dan 5. Nah, kamu ambil 2 percobaan bebas yang mana aja. Nah, kalau kita tadi ngambilnya percobaan 3 dan 4. Jadi misalnya kamu ngambil percobaan 3 sama 5, boleh. Atau percobaan 4 dan 5 juga boleh. Hasilnya harusnya sama saja. Begitu, Fadil? Oke, baik, Bu. Oke, sama-sama. Kemudian order reaksi total. Order reaksi total ya tinggal jumlahin ya. Dari order reaksi A ditambah order reaksi B. Berarti order reaksi totalnya berapa? 2 tambah 1. Gitu kan? Order reaksi totalnya adalah 3. Gitu ya. Nah, kemudian kamu ditanya persamaan laju reaksi. Ya udah, tinggal tadi yang namanya persamaan laju reaksi itu adalah kita di sini ya, D. V sama dengan K dikalikan dikalikan konsentrasi masing-masing reaktan dipangkatkan ordernya. Berarti ini reaktannya kan ada A dan B. Berarti apa? Konsentrasi A pangkat pangkat 2 dikalikan konsentrasi B pangkat 1. Ordernya 1 nggak perlu ditulis. Ini persamaan laju reaksinya. Jadi V sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat 2 dikalikan konsentrasi B. Sampai sini dulu paham? Paham. Ya, gampang ya. Nah, kemudian yang D. Yang D, kamu yang E diminta menentukan ketetapan laju reaksinya atau diminta menentukan nilai K-nya. K-nya berapa sih? Angkanya berapa? Nah, kalau diminta mencari K, kamu ambil satu percobaan buat masukin angkanya, terserah bebas mau percobaan mana saja. Oke, ditanya nih nilai K-nya berapa. Kalau begitu mau ambil yang percobaan yang pertama saja ya. Kita ngambil percobaan yang pertama, jadi kalau kita tuliskan ulang nih, persamaan laju reaksinya, V1 sama dengan K, nilai K sama saja ya. Nilai K sama dengan A pada percobaan pertama, pangkat 2 dikalikan konsentrasi B pada percobaan pertama. Oke, V1-nya di situ percobaan pertama berapa? 0,02. Sama dengan K yang kita cari, gitu kan? Kemudian konsentrasi A-nya berapa di situ? 0,1. Jadi 0,1 kuadrat dikalikan konsentrasi B-nya 0,2. Sehingga ketemu nih angkanya nih. Berarti berapa nih? 2, kita gini aja ya. 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan K dikalikan 0,1 kuadrat, berarti 10 pangkat min 1 dikuadratin, berarti 10 pangkat min 2 ya. Dikalikan 0,2, berarti dikalikan 2 kali 10 pangkat min 1. Ini coret, 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 coret. Berarti 1 sama dengan K kali 10 pangkat min 1. Berarti K sama dengan
Kak sama dengan? Kaknya sama dengan? Berapa? Kalau begini. 1 sama dengan K kali 10. 10 pangkat min 1. 10 min 2, Bu. 10 pangkat min 2. Ayo lo. 1 per 10 pangkat min 1. Iya, 1 per 10 pangkat min 1 itu kalau dijadikan angka biasa jadinya berapa? 10. 10, ya kan? Nah, kayaknya ketemu 10. Gitu ya. Ini tadi nggak ngikutin kita nggak apa-apa, bebas mau langsung nyoretnya gimana, enaknya terserah, bebas matematikanya enaknya gimana. Yang penting kalau kamu disuruh mencari K, comot 1 percobaan bebas mana buat dimasukin angka-angkanya, nanti ketemu nilai K-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Oke, untuk satuan dari K itu beda-beda tergantung ordernya, tapi nanti kita bahasnya yang satuan K ya, habis ini aja. Soalnya kayaknya takutnya nggak cukup. Kita ke yang F dulu. Ini papannya nggak cukup kayaknya. F, kamu diminta menghitung laju reaksi apabila konsentrasi A-nya diketahui, B-nya diketahui. Di sini konsentrasi A-nya sama dengan konsentrasi B, yaitu 0,3. Ya udah, kita tinggal masukin angkanya. V berarti sama dengan K-nya sudah ada angkanya ya. K-nya nilainya 10, ya kan? Dikalikan konsentrasi A pangkat 2 menurut persamaan laju reaksi tadi, dikalikan konsentrasi B. Oke, 10 sama dengan A-nya berapa? A-nya sama dengan B, yaitu sama-sama 0,3. Oke, berarti 0,3 kuadrat, yang B-nya juga 0,3. Berarti hasilnya berapa nih? 10 kali 9 kali 10 pangkat min 2 kali 3 kali 10 pangkat min 1. Berarti hasilnya adalah 27 kali 10 pangkat min 2. Ya kan? Atau 0,27. Satuannya apa kalau V itu, Nak? Satuannya apa kalau V itu? Molar per second. V laju reaksi itu berarti perubahan konsentrasi per satuan waktu gitu kan, berarti molar per second. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan kah? Aman ya, kalau nggak ada yang jawab kita anggap aman ya. Nah, sekarang kita ke satuan K dulu sebelum lanjut ke contoh soal berikutnya. Nih, Kak tadi satuannya gimana, Bu? Kak? Baterainya habis. Oke, kita ke satuan K dulu. Di sini nggak cukup. Kita ini ya, new ya. Ini kalian screenshot apa gimana? Nggak perlu screenshot ya? Juga ada sebenarnya di screenshot. Nah, ya udah. Kita ini ya. Kita ke satuan K. Oke, satuan K. Satuan K itu beda-beda tergantung nilai dari order reaksinya. Jadi sebenarnya mau dihafalin boleh, mau nggak dihafalin juga nggak apa-apa, bisa di logika. Jadi misalnya nih V sama dengan K dikalikan konsentrasi. Jadi misalnya ini reaktannya hanya satu aja ya. Jadi hanya bergantung pada nilai konsentrasi A-nya saja gitu kan. Kalau misalnya dia order reaksinya 0 atau order total reaksinya sama dengan 0, itu berarti V sama dengan K dikalikan A pangkat 0. V sendiri itu satuannya apa, Nak? V apa? Molar per second. Nah, ini K yang kita cari satuannya. Ini molar per second. Kemudian ini K yang kita cari satuannya apa. Kemudian A sendiri, konsentrasi A berarti satuannya apa? Konsentrasi itu satuannya apa? Molar, Bu. Iya. Berarti kan kita masukin di sini, ini ininya molar. Ini molar. Molar tapi pangkat 0. Molar pangkat 0 ya hasilnya 1 gitu kan. Berarti
Kita tulisin molar per second sama dengan ini hasilnya 1 gitu kan? Kak, berarti K satuannya apa? Untuk orde 0. Meter per second. Molar. Molar, ya. Per second. Atau kalau dituliskan molar per second pangkat min 1. Ini untuk orde 0. Lagi, kalau misalnya dia orde totalnya adalah 1. Orde totalnya 1 berarti sama, kita bikin begini, berarti A pangkat 1 ya. Berarti ini molar per second, K-nya yang kita cari, kemudian ini molar. Ini kan bisa kita coret nih. Nah, berarti kalau dia orde 1, satuan K-nya apa? Second. 1 per second atau second pangkat min 1. Kalau dia orde 1. Lagi, kalau ordenya 2, orde reaksi totalnya 2, V sama dengan K, berarti A pangkat 2. Atau misalnya dia A tambah C gitu. Bisa juga kamu tuliskan sebagai A kalikan konsentrasi A dikalikan konsentrasi C, sama saja ya. Yang penting ini kan sama-sama molar, tapi nanti molarnya ada 2 gitu kan. Oke, kalau misalnya kita tulisin, berarti di sini molar per second, ini K yang kita cari. Ini A kuadrat atau A dikalikan C, berarti molarnya pangkat 2 gitu kan. Nah, ini bisa kamu coret. Ini tinggal M pangkat 1 gitu kan. Berarti satuan K di sini nanti apa? Second per mol. Molar. Gini kan? Ya enggak? Ya enggak? Itu enggak? Iya kan? Ini kan dicoret nih dapat 1. Ini di sini masih ada molarnya 1. Oke, kita tulis ulang deh kalau bingung. Berarti di sini adalah 1 per second sama dengan K yang kita cari satuannya dikalikan molar, gitu kan? Berarti K-nya sama dengan 1 per molar kalikan second, ya enggak? Atau sama saja molar pangkat min 1, second pangkat min 1. Ini kalau orde reaksi 2. Paham atau bingung? Paham ya? Nah, kalau orde reaksi 3 berarti gimana? Orde reaksi 3 berarti kalau misalnya kita tulisin V sama dengan K dikalikan A pangkat 3. Atau misalnya mau A dikalikan konsentrasi C, dikalikan konsentrasi D misalnya juga bisa. Berarti di sini yang namanya laju reaksi itu tetap molar per second. Ini K yang kita cari satuannya. Sama ini konsentrasi A pangkat 3, berarti molar pangkat 3. Gini kan? Ini berarti bisa kita coret. Ini dapat 1, ini dicoret molarnya pangkat 2. Sehingga kalau kita tulis ulang, ini 1 per second sama dengan K dikalikan konsentrasi M pangkat 2. Ini kan berarti K sama dengan 1 per M pangkat 2 second. Atau sama dengan molar pangkat min 2 second pangkat min 1. Dan seterusnya. Jadi silahkan untuk satuan dari tetapan laju reaksi, satuan dari K, bisa kamu hafalin aja, atau misalnya, lupa kalau ngafalin, dibikin begini juga boleh. Gini aja ngafalinnya. Orde 0, molar pangkat second pangkat min 1. Terus kemudian ordenya nambah terus, molarnya hilang 1. Molarnya hilang 1. Ordenya 1, molarnya hilang. Berarti tinggal second pangkat min 1. Ordenya 2. Molarnya dikurangi lagi, dari 0 dikurangi, berarti jadi M pangkat min 1, kali second pangkat min 1. Ordenya nambah, jadi 3. Berarti dari M pangkat min 1 menjadi M pangkat min 2, dikalikan second pangkat min 1. Mungkin mau dihafalin seperti itu juga boleh. Itu adalah satuan K. Sampai sini, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan sampai sini? Halo. Aman ya? Boleh di screenshot, kayaknya di handout kita kayaknya nggak ada yang ini ya.
Boleh di-screenshot dulu, silahkan. Sudah di-screenshot kah? Udah, Bu. Oke, ini untuk materi ini tuh intinya kita banyak latihan soal aja sih. Kita coba latihan soal berikutnya ya. Ini contoh yang pertama, sekarang kita ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Coba kita. Oke, contoh yang kedua. Coba dilihat dulu. Yang kedua. Oke, nomor 2, sama kayak tadi, ada 3 percobaan kalau di sini. Kemudian kamu diminta untuk menentukan persamaan laju reaksinya. Persamaan laju reaksi itu yang tadi. Berarti kalau misalnya kita tulis dulu, persamaan laju reaksinya nanti adalah V sama dengan K dikalikan konsentrasi siapa? Reaktannya di sini ada siapa? Ada NO dan BR. Berarti NO pangkat X, pangkat ordenya, dikalikan konsentrasi BR2 pangkat ordenya. Gini nggak nanti gambaran persamaan laju reaksinya? Gini nggak persamaannya kan? Nah, ini pertanyaannya lebih simpel dari yang tadi, Bu. Dari yang soal pertama, enggak juga. Karena sebenarnya kamu diminta untuk menentukan persamaan laju reaksi, kamu tetap harus menghitung nilai ordenya masing-masing. Orde NO berapa, orde BR2-nya berapa. Ya enggak? Ya kan? Nah, sekarang kita cari satu persatu. Orde NO dulu. Orde NO. Orde NO, lihat percobaan yang justru konsentrasi BR2-nya yang sama. Ada di percobaan keberapa yang BR2-nya sama? 1 dan 2. Ini sama-sama 0,1 gitu kan. Oke, percobaan 1 dan 2. Gitu ya, Bu Vita langsung aja ya nulisin ya. Berarti nanti V1 per V2 sama dengan, karena nanti BR2-nya sama, bisa dicoret, nilai K-nya juga sama, bisa dicoret, maka kita langsung aja ya. Berarti langsung NO pada percobaan pertama per NO pada percobaan kedua pangkat X. Gini ya, sampai sini paham nggak? Kita langsung nulisin begini, paham nggak? Sebenarnya ditulis panjang tadi, nulis ini. K dikalikan konsentrasi NO, pangkat X, dan seterusnya. Cuman ini kan BR2-nya kan sama, sehingga bisa dicoret. Nilai K-nya juga sama, sehingga bisa dicoret. Nah, kita nulisin seperti ini. Berarti ini 10 per 20 sama dengan berapa NO pada percobaan pertama? NO pada percobaan pertama berapa nilainya itu? 0,1 per NO pada percobaan kedua. 0,2 pangkat X. Kan berarti ini setengah sama dengan setengah pangkat X. Gitu ya, berarti X-nya sama dengan 1. Udah, berarti orde NO atau pangkatnya NO nanti adalah 1. Gitu ya. Nah, kemudian kita sekarang hitung yang orde BR. Nah, kamu lihat orde BR2. Orde BR2 cari percobaan dengan konsentrasi NO yang sama. Ada nggak konsentrasi? Nggak ada, Bu. Nah, nggak ada, Bu. Gimana ini? Gitu kan? Nah, kalau nggak ada, silahkan pakai percobaan sama. Pilih 2 percobaan. Manapun, kita masukin angkanya. Misalnya kita pakai percobaan 1 dan 3 gitu ya. Percobaan 1 dan 3. Kita coba masukin angkanya. Percobaan 1 dan 3, berarti kalau kita tulisin, ini semuanya perhatikan ya, jangan meleng. Ini kan sebenarnya kalau secara matematis, ini kan gampang, kita angka-angkanya gini-gini mulu. Cuman kalau misalnya nggak memperhatikan, bingung tuh mesti itu dapat dari mana sih? Sebenarnya kan gampang, yang penting memperhatikan. Oke, kita lihat ya.
V percobaan pertama sama dengan kita tulis bersama laju reaksinya. K dikalikan konsentrasi NO pada percobaan pertama pangkat X, ini kan, dikalikan konsentrasi BR2 pada percobaan pertama pangkat Y, terus kita bandingin sama percobaan ketiga, per V3. Berarti gimana nih? NO pada percobaan ketiga pangkat X dikalikan konsentrasi BR2 pada percobaan ketiga pangkat Y. Kita masukin angka-angkanya. V1 per V3, berarti 10 per 120. Ini ya, K-nya sama, berarti yang bagian K-nya bisa dicoret. Kemudian NO pada percobaan pertama berapa, Nak, itu? 0,1. 0,1 per NO pada percobaan ketiga. 0,3. 0,3. Pangkat X. X-nya berapa? Tadi kita sudah ketemu. 1. Pangkat 1. Gini kan? Dikalikan konsentrasi BR2 pada percobaan pertama. 0,1. 0,1 dikalikan konsentrasi BR2 pada percobaan ketiga. 0,2. 0,2 pangkat Y yang kita cari. Orde BR2 itu kan Y kita nyebutnya. Nah, ketemu kalau seperti ini. Berarti 1/12 sama dengan 1/3 dikalikan 1/2 pangkat Y. Ini kan? Ini bisa dicoret. 4. Kita tulisin ulang. Berarti 1/4 sama dengan setengah pangkat Y. Berarti Y-nya sama dengan 2. Atau orde reaksi dari BR2 sama dengan 2. Sehingga laju reaksi, persamaan laju reaksinya adalah K dikalikan konsentrasi NO pangkat berapa? 1. 1 nggak perlu ditulis ya. Dikalikan konsentrasi BR2 pangkat 2. pangkat 2. Ini persamaan laju reaksi untuk percobaan ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Pokoknya kalau misalnya yang kayak ini tadi BR2 tapi NO-nya nggak ada yang sama, nggak apa-apa. Kamu ambil 2 percobaan, kita masukin angka-angkanya. Gitu ya. Tapi jangan pakai percobaan 1 dan 2. Kenapa nggak boleh pakai percobaan 1 dan 2 kayak ini? Karena nilai BR2-nya sama-sama 0,1. Kalau 0,1 nanti kita coba ya misalnya ya. Ini kita pakai percobaan ke 1 dan 2. Berarti kalau kita masukin angkanya 10. V1 per V2-nya berapa? Langsung aja angkanya. V1 per V2-nya 10 per 20 gitu kan. Dikalikan ini NO pada percobaan 1 dan 2 0,1 per 0,2 gitu kan. Pangkat X, X-nya tadi ketemu 1. Kemudian dikalikan BR2 percobaan 1 dan 2 nilainya sama-sama 1 per 0,1 pangkat Y. Y. Berarti setengah sama dengan setengah 1 pangkat Y. Ini berarti hasilnya 1 sama dengan 1 pangkat Y. Ambigu gitu kan, kita nggak ketahuan nih Y-nya berapa. Dia nilainya 1 juga nanti hasilnya 1 pangkat 2 itu juga 1 gitu kan. Jadi jangan pakai percobaan yang BR2-nya sama. Ambil percobaan 1, 3 atau misalnya 2 dan 3 boleh. Begitu? Paham? Paham. Berarti kalau misalnya kan dicari ordo BR2 kan berarti cari NO yang sama. Kalau nggak ada berarti jauhi BR yang sama gitu ya, Bu? Soalnya kalau misalnya BR yang sama nanti kan ketemu 1 gitu kan. 0,1 per 0,1. 1 pangkat Y. Ntar bikin ambigu. Jadi jauhi. Oke, terima kasih, Bu. Gitu. Oke, sama-sama. Begitu ya. Terus kalau misalnya mau merancang percobaan, kalian mau merancang percobaan ya bikin yang salah satu konsentrasinya sama. Jadi kamu mau bikin
mau menentukan persamaan laju reaksi dari percobaan ini. Nah, kamu bikin sedemikian rupa, di sininya nanti angkanya ada yang sama. Salah satu reaktannya angkanya ada yang sama, sehingga bisa dicari ordernya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini udah selesai sebenarnya. Jadi walaupun soalnya kamu, ini kan soalnya cuma disuruh menentukan persamaan laju reaksi, iya, tapi kan kamu tetap harus nyari order reaksi A-nya, order reaksi B-nya. Bahkan kalau misalnya di pilihan jawaban, nilai K-nya pakai angka, ya kamu nanti berarti harus nyari nilai K-nya juga. Nilai K-nya gimana cara nyarinya? Tadi, kamu ambil salah satu percobaan buat masukin angka-angkanya. Gitu ya. Atau misalnya tiba-tiba di soal ini, kadang kan gitu. Misalnya di soal ini, kamu dari tabel percobaan di atas, tentukan laju reaksi jika NO-nya sama dengan misalnya 0,4 molar. Atau BR2-nya sama dengan 0,5 molar misalnya. Tiba-tiba soalnya begini, walaupun kelihatannya soalnya pendek, tapi sama, kamu berarti harus mencari si persamaan laju reaksinya dulu, ketemu K-nya, baru bisa masukin si angka-angkanya ini. Oke. Ini mau di screenshot dulu? Ada nggak ini tadi di handout-nya, pembahasannya? Ada ya kayaknya ya. Mau di screenshot dulu silahkan. Kita scanning latihan soalnya coba ya. Silahkan di screenshot dulu. Sudah? Sudah ya? Udah, Bu. Oke, aman. Lanjut ke, coba kita lihat latihan soalnya. Oh, nih. Not, jika data hasil eksperimen berupa waktu, maka nilai V itu kan berbanding terbalik dengan waktu. Yang mana ya yang ada soal waktunya? Jadi nanti kalau misalnya, nih, di sini, kadang, ini di bagian sini nih, kadang yang diketahui bukan laju reaksi, tapi yang diketahui kadang waktu. Maka nanti dibalik, berbanding terbalik. Ada nggak di sini? Yang waktu nomor 2-nya waktu berapa? Nggak susah ya, nggak pakai musik. Oh, nih yang nomor 2 waktu. Yang nomor 1 kalian kerjain sendiri ya nanti ya. Yang latihan ke-3, nomor 1 nanti coba dikerjain sendiri ya. Yang latihan 2-nya saja yang coba kita kerjain. Ini waktu. Kita ambil ke sleeping. Aja. Nah, silahkan dilihat dulu soal nomor 2-nya. Nomor 2, ini di tabel kamu lihat ada 3 percobaan, tapi yang diketahui adalah waktu reaksinya, bukan laju reaksinya. Nih. Nah, berarti nanti gimana caranya? Sama ya, ini soalnya diminta menentukan persamaan laju reaksinya. Atau kalau dituliskan secara umum, V sama dengan K dikalikan konsentrasi siapa? Dikalikan konsentrasi pereaktannya. Siapa aja pereaktannya? P, kan? Pangkat X dikalikan konsentrasi apa lagi? Y pangkat Y. Nah, ya udah, berarti kita mencari order reaksinya masing-masing dulu lagi. Kita nyari yang pertama order P. Order P berarti lihat yang Q-nya sama. Percobaan keberapa yang Q-nya sama? 1 dan 2. Percobaan 1 dan 2. Percobaan 1 dan 2 berarti, nah ini yang diketahui adalah waktu, kalau waktu berbanding terbalik. Jadi misalnya kita nulisnya percobaan 2 per T1 sama dengan, Bu Vita langsung paham nggak? Kan Q-nya sama, berarti kan bisa dicoret. Berarti Bu Vita langsung ini ke P-nya aja ya. Konsentrasi P pada percobaan pertama per konsentrasi P pada percobaan ke-2 pangkat X. Jadi dibalik di bagian sini. Jadi T2 per T1 sama dengan P1 per P2.
Paham bedanya sama yang laju reaksi tadi, ngeh nggak bedanya? Paham, Bu. Yang ini Ya. diketahui waktu. Iya, yang diketahui waktu berarti dibalik. Kan kalau misalnya laju reaksi kan berarti V1 per V2 harusnya. Tapi karena yang diketahui waktu, yang namanya waktu itu kan berbanding terbalik, berarti justru T2 per T1. Berarti kita masukin angkanya, 20 per 40 sama dengan konsentrasi P pada percobaan pertama berapa? 0,3 3 per 0,6. 0,6 pangkat X. Berarti setengah sama dengan setengah pangkat X. Berarti X-nya sama dengan 1. Ini ya, X-nya sama dengan 1. Order reaksi P-nya sama dengan 1. Lanjut ke order Q. Order Q mau pakai percobaan keberapa? Ada nggak yang P-nya sama? 2 dan 3. Ya ada ya, berarti kita pakai percobaan kedua dan 3. Berarti kalau kita tulis T3 per T2 sama dengan Q pada percobaan kedua justru per Q pada percobaan ketiga. Pangkat Y. Oke, berarti berapa tuh angkanya? T3 per T2? 5 per 20 sama dengan 0,25 0,25 per 0,5. 0,5 pangkat Y. Berarti 1/4 sama dengan setengah. Pangkat Y. Berarti Y-nya sama dengan 2. Oke, udah ketemu ordernya masing-masing ketemu. Berarti persamaan laju reaksinya gimana? V sama dengan K kan P P terus Q pangkat 2. pangkat 1, Q pangkat 2. Nah, ini ya. Oke, silahkan di screenshot. Pokoknya intinya kalau misalnya T-nya dibalik. Ini untuk nomor 2 nih, silahkan. Nanti kan kita minta kalian mengumpulkan catatan kan seperti biasa. Ini yang nomor 2 silahkan di screenshot dulu, sehingga nanti tinggal nyalin. Kita lihat ke yang soal berikutnya ya. Sudah di screenshot kah? Udah, Bu. Nah, yang nomor 3, kamu lihat. Kita nggak mau ngerjain, tapi kita mau ngasih tahu aja yang nomor 3. Nomor 3 itu ada 3 preaktan. Ada A, B, dan C. Nih yang di sebelah kiri panah kan ada A, B, dan C. Ini kan. Nah, caranya sama sebenarnya. Berarti nanti kamu, kan ini tanya persamaan laju reaksi. Kalau dituliskan kan berarti V sama dengan K, dikalikan konsentrasi A pangkat X misalnya, dikalikan konsentrasi B pangkat Y, dikalikan konsentrasi C pangkat Z. Nah, berarti kamu mencari order reaksinya masing-masing. Sama, ketika kamu diminta untuk mencari order reaksi A, berarti 2 reaksi yang lain konsentrasinya harus sama. Yang mana misalnya nyari order reaksi A, berarti pakai percobaan keberapa? 1 dan 3. B B dan C-nya harus sama. B dan C-nya sama. Ini B-nya yang sama itu ada di 1, 2, 4. C-nya yang sama itu di 1, 2, 3. Oh, berarti pakai percobaan 1, 2. Gitu ya, paham ya? Jadi cari yang cari 2 percobaan ketika konsentrasi B-nya sama dan ketika konsentrasi C-nya sama. Kalau konsentrasi B-nya sama itu sebenarnya ada di percobaan 1, 2, 4. Tapi kalau konsentrasi C-nya sama itu ada di percobaan 1, 2, 3. Oh, berarti kita ngambil yang percobaan 1 dan 2 yang ketika B-nya sama dan C-nya sama. Gitu ya, nanti kamu cari sendiri, order B juga begitu, order C juga begitu. Oke, nomor 3. Itu. Kayaknya sama satu soal di bawahnya deh. Maaf, saya mau tanya. Oke. Berarti untuk nyari pangkatnya itu dia perbandingannya misalnya tetap V1 per V2 kan ya? Kalau laju reaksi tetap V1 per V2 sama dengan A1 per A2. Tapi kalau dia waktu justru dibalik. Kalau misalnya A-nya A1 per A2, berarti T-nya T2 per T1.
Oke, terima kasih, Bu. Oke. Nah, ini yang kayaknya perlu dibahas nomor 4 ya. Kok nomor 4 semuanya? Nomor berapa sih, Nak? Ini nomor 3, ini harusnya nomor 4 ya. Bawahnya nomor 5 harusnya. Iya, Bu Vita salah. Ini harusnya nomor 5, yang atasnya tadi nomor 4. Kita bahas yang nomor 4 saja. Terakhir sebelum istirahat. Masih cukup, insya Allah. Oke, bisa dibaca. Nitrogen oksida, NO, bereaksi dengan oksigen menurut persamaan reaksi berikut. Hasil pengamatan menyatakan bahwa jika konsentrasi... Oh, ini Bu kita salah. Ini lagi nih soal nih. Itu harusnya H2 ya, Nak ya. Ini harusnya H2. Kamu benerin ya, ini harusnya H2. Harusnya bereaksi dengan hidrogen. Gitu ya, ini H2. Kamu benerin dulu persamaan reaksinya. Oke. Hasil pengamatan menyatakan bahwa jika konsentrasi H2 berkurang setengahnya, maka laju reaksi juga menjadi setengahnya. Bila konsentrasi NO dikalikan 10, maka laju reaksinya menjadi 100 kali lebih cepat. Terus kamu ditanya persamaan laju reaksinya kayak apa? Order reaksi totalnya berapa? Kemudian laju reaksi jika konsentrasi NO dinaikkan 3 kali dan H2-nya dinaikkan 2 kali berapa? Nah ini gimana Bu? Ini sebenarnya bisa di logika, cuman kalau misalnya kayaknya bingung muter-muter logikanya, kamu bisa bikin tabel percobaannya. Kamu bisa bikin tabel perumpamaan percobaannya. Jadi nih, kita bikin, berarti di sini reaktannya ada NO dan H2 ya. Ada NO dan ada H2. Kemudian kita anggap ini V. Ini ya. Misalnya kita anggap ini nilainya 1, H2-nya 1, V-nya 1. Pokoknya kita bikin yang pertama begini. 1, 1, maka V-nya 1. Jadi kalau konsentrasi NO-nya 1, H2-nya 1, maka V-nya nanti nilainya 1. Kamu bikin begitu aja. Atau mau dibikin 2, 2, 3, atau 2, 2, 4 juga boleh. Tapi kalau Bu Vita biar enak, Bu Vita bikin NO1, H2 1, V-nya 1. Nah, habis itu kamu lihat clue-nya, kalimatnya. Hasil pengamatan menyatakan bahwa jika konsentrasi H2 berkurang setengahnya, maka laju reaksi juga menjadi setengahnya. Oke, H2 berkurang setengahnya, berarti berkurang setengahnya ini menjadi berapa kalau awalnya 1? Setengah, gitu kan? Jika konsentrasi H2 berkurang setengahnya, maka laju reaksi juga menjadi setengahnya. Setengahnya dari 1? Setengah. Setengah, gitu kan? Sedangkan NO-nya nggak disebut, berarti di sini NO-nya tetap 1. Gitu ya. Kemudian kita lihat kalimat selanjutnya. Bila konsentrasi NO dikalikan 10, NO-nya dikalikan 10 dari semula, semulanya 1 dikalikan 10 berarti jadi berapa nih? 10, gitu kan? Jika konsentrasi NO dikalikan 10, maka laju reaksi menjadi 100 kali lebih cepat. 100 kali lebih cepat dari semula. Semulanya 1. Berarti 100 kali lebih cepat itu 100, gitu kan? Terus nilainya di sini berapa? Nilainya di sini nggak disebutin, berarti dia tetap seperti awalnya, tetap 1. Sampai sini dulu paham nggak bikin tabel matematisnya seperti ini? Kalau yang 111 itu dari mana, Bu? Ditetapin aja. Jadi kamu misalnya mau bikin angka di sini 2, 2, 4. Atau misalnya 4, 4, 5 juga boleh. Tapi karena biar enak, kita pakai angka 1-1. Soalnya ini yang jadi patokan. Gitu ya. Jadi mau dipakai angka berapapun nggak apa-apa. Tapi nanti yang penting dibandingkan sama percobaan ini nih. Gitu ya. Dibandingkan sama percobaan awal ini. Ini kita nyebutnya percobaan 1, percobaan 2, percobaan ketiga. Jadi misalnya Asti mau bikin ini 2, 2, 4 juga boleh, bebas. Yang penting nanti ketika di akhir kamu bandingkan sama percobaan pertamanya. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Coba kita lihat ya.
Sorry nak, baterainya kita mau habis. Bentar, kita ngecas sebentar. Nanti sayang. Ini belum selesai nak. Bentar lagi. Ya. Oke, lanjut ya. Persamaan laju reaksi, berarti sama. Kamu mencari ordernya masing-masing dulu. Kita cari, ini kamu ditanya persamaan laju reaksi. Berarti kita nyari ordernya masing-masing dulu. Orde NO. Orde NO berarti pakai percobaan yang H2-nya sama. Ini berarti tadi angkanya 1 ya. Berarti pakai percobaan keberapa? 3. Percobaan 1 dan 3 gitu ya. Percobaan 1 dan 3. Berarti kita langsung saja angkanya V1 per V3 sama dengan konsentrasi NO pada percobaan pertama per NO pada percobaan ketiga pangkat X ini ya. Berarti 1 per 100 sama dengan NO-nya berapa itu? 1 NO pada percobaan ketiganya 10 pangkat X. Berarti X sama dengan halo? X sama dengan? Nah? 2. Oke, 2. Kita pikir kita nge-like di ininya. Gitu ya. Kemudian kita nyari ordernya H2, berarti pakai percobaan ke berapa? 1 dan 2. Percobaan 1 dan 2. Cari yang NO-nya sama gitu kan. Oke, langsung saja. Berarti 1 per setengah sama dengan 1 per setengah juga. Pangkat Y. Gini nggak? Begini? Iya, Bu. Oke, berarti 2 sama dengan 2 pangkat Y. Berarti Y-nya sama dengan 1. 1. Berarti persamaan laju reaksinya V sama dengan Dengan K kalikan konsentrasi NO NO pangkat 2 dikalikan konsentrasi H2. H2 pangkat 1 atau H saja. Order reaksi totalnya berapa? 3. 3 ya, 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian yang C, kamu ditanya. V-nya ketika NO3-nya, ya berarti 3 kali, dikalikan 3. Oke, NO dikalikan 3 kali semula. Awalnya 1, berarti dikalikan 3 kali semula, berarti 3. Dipangkatkan 2 sama dengan berapa nih? H2-nya 2 pangkat 1. Berapa nih? 9 kali 2 berarti 18. Gitu ya. Ini ada nilai K-nya sebenarnya. Kalau misalnya dihitung. Nah, berarti dibandingin sama semula dia adalah 18 kali lebih cepat karena awalnya dia 1 gitu kan. Sedangkan ini 18. Berarti dibandingkan dengan ini awalnya, berarti laju reaksi akan 18 kali lebih cepat. Jadi yang Bu Vita bilang tadi, ketika kamu bikin angkanya di sini misalnya 2, 2, 3, terus ketemu 18, berarti berapa kali lebih cepat? Kalau NO-nya 3 kali sama H2-nya dinaikkan 2 kali, berarti laju reaksinya berapa kali lebih cepat ketika di sini angkanya 3 tadi? 6 kali. 6 kali, karena 18 dibandingin 3. Tapi karena kita tadi di sini bikin angkanya 1, ininya 18, berarti artinya dia 18 kali lebih cepat. Paham nggak maksudnya ya? Paham nggak, Nak? Ada pertanyaan? Oke, mungkin ada pertanyaan. Silahkan di screenshot, ini nomor 4. Nomor 4 ya, ini harusnya ya. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan di screenshot dulu. Nomor 5-nya nanti dikerjain sendiri aja. Gitu ya. Jadi kayaknya yang ini tadi nomor 3 ini. Dah?
Kalau tidak ada pertanyaan ya Bu Fita akhiri. Sebelum Bu Fita akhiri, ada yang mungkin mau ditanyakan, Nak? Nanti Ibu perlu report Zoom nggak, Bu? Perlu report Zoom yang kemarin juga belum dikirim ya, yang minggu kemarin. Oke, Bu. Oke, dikirim ya, berarti 2 minggu ya. Bu Fita minta tolong kameranya di-on-in. Kita foto mulai dari slide pertama. Oke, Syifa, Aura, Zafar. Oke, semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide kedua. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Kemudian slide terakhir. Pakai mas agak lama ya Bu Fita. Slide terakhir, semuanya senyum. 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Besok kalian hari pertama PTM. Iya, Bu. Ya, besok hari pertama PTM. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua ya. Kita kimia kebetulan nggak ada jadwal PTM-nya ya. Kita PTM-nya kalau kelas 11 itu di MIPA 5 sama 6. Nanti mudah-mudahan mungkin bisa bertukar suatu hari, bertukar dengan guru lain sehingga paling nggak sekali aja kita ketemu di kelas gitu ya, mudah-mudahan. Amin. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Fita akhiri untuk hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, selamat beristirahat.